Perkenalkan, saya Angga Gastia dari kelompok 5 nomor absen 8. Ingin menjelaskan yang pertama yaitu pro kontra terhadap harmonisasi standar akuntansi. Yang pertama ada keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. A. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Yang keempat, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Yang B yaitu ada kritik atas standar internasional. Di samping memiliki keuntungan internasionalisasi standar akuntansi, juga menuai kritik. Pada awal tahun 1971, sebelum pembentukan IASC, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Sehingga ditakutkan apabila adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Perusahaan harus merespon terhadap susunan tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang semakin meningkat dan semakin dibuat untuk memenuhi ketentuan internasional tambahan yang rumit dan berbiaya besar. Selain itu, keadaan politik nasional seringkali mempengaruhi standar akuntansi dan pengaruh politik internasional akan menyebabkan kompromi standar akuntansi. Pelaku utama. Adapun 6 organisasi telah menjadi pelaku utama dalam penentuan standar akuntansi internasional dan dalam mempromosikan harmonisasi akuntansi internasional, yaitu 1. Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Yang kedua, Komisi Uni Eropa atau EU. Yang ketiga, Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal atau IOSCO. Yang keempat ada Federal International Akuntan atau IAFC. Yang kelima, Kelompok Kerja Ahli Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Standar Internasional Akuntansi dan Pelaporan. Bagian dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perdagangan dan Pembangunan yaitu United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Yang keenam ada kelompok kerja dalam standar akuntansi organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi kelompok kerja yaitu OEDC. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Radite, nomor absen 2. Saya akan melanjutkan presentasi dari Angga, yaitu tinjauan aspek ekonomi, politik, dan sosial, lalu alternatif level harmonisasi. Yang pertama, tinjauan aspek ekonomi, politik, dan sosial adalah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adanya perubahan dalam lingkungan politik dengan terjadi pergantian kepemimpinan yang mempunyai karakter dan sikap yang berbeda-beda. Karena dengan pergantian kepemimpinan ini akan mempengaruhi tipe perekonomian suatu negara yang berdampak pada standar akuntansi yang akan diterapkan dalam dunia usaha ataupun dalam pemerintahan. Dengan demikian, harmonisasi standar akuntansi internasional akan menjamin pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan standar tertentu dan diberlakukan secara konsisten, sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dasar pengambilan keputusan bagaimanapun situasi dan kondisi dari perekonomian, politik maupun kehidupan sosial dalam sebuah negara. Lalu selanjutnya, alternatif level harmonisasi. 2 level harmonisasi. Yang pertama, harmonisasi dalam standar akuntansi yang meningkatkan kesepakatan dalam aturan akuntansi. Yang kedua, harmonisasi dalam praktek, yaitu yang meningkatkan perjanjian dan praktek akuntansi yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ketut Harmawan akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu International Accounting Standard.
Pada saat standar internasional diragukan, dapat menjadi fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam latar belakang, tradisi, dan lingkungan ekonomi sosial. Maka beberapa orang berpendapat bahwa hal ini akan menjadi sebuah tantangan secara politik tidak dapat diterima terhadap kedaulatan nasional. Perusahaan harus merespon terhadap susunan tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang semakin meningkat dan semakin dibuat untuk memenuhi ketentuan internasional tambahan yang rumit dan berbiaya besar. Argumen terkait adalah perhatian politik nasional seringkali berpengaruh terhadap standar akuntansi dan bahwa pengaruh politik internasional tidak terhindari lagi akan menyebabkan kompromi standar akuntansi. Dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi guna mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas, yaitu yang pertama, rekonsiliasi. Dengan adanya rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi dari negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting, seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham, yang ada di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Yang kedua, pengakuan bersama, atau yang disebut sebagai imbal balik atau resiprositas. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negeri asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat di negara asal. Resiprositas tidak meningkatkan perbandingan laporan keuangan lintas negara dan dapat menimbulkan lahan bermain yang tidak seimbang, yang mana memungkinkan perusahaan-perusahaan asing menerapkan standar yang tidak terlalu ketat bila dibandingkan dengan diterapkan terhadap perusahaan domestik. Selanjutnya, International Financial Reporting Standard atau IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Standar akuntansi internasional disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi yang satu, transparansi bagi pengguna dan dapat dibandingkan secara periode yang disajikan. Kedua, menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. Yang ketiga, dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak memenuhi manfaat untuk para pengguna. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ida Ayunya Mandela Temaningrat, nomor absen 11. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang akan saya bawakan adalah laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, pengertian laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan, entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat laporan keuangan konsolidasi, yaitu untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan informasi sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, manfaat laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama untuk kepentingan jangka panjang efek anak perusahaan terhadap induk. Yang kedua, memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup anak perusahaan. Yang ketiga, kepentingan informasi pihak luar. Yang keempat, keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir, teknik dan prosedur laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama, mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing. Yang ketiga, jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian.
diposting ke buku besar, perusahaan induk atau anak. Yang keempat, memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja. Yang terakhir, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk perusahaan dan anak perusahaan dapat digunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode ekuitas, yang kedua metode ekuitas tidak lengkap, yang ketiga metode harga perolehan. Sekian presentasi dari saya.